Shalom teman-teman jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa berkumpul kembali untuk beribadah di siang hari ini. Ada sukacita di tempat ini, amin. Boleh beri salam kiri kanan sambil beri senyuman yang terindahnya. Baik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum itu, marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bersama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami, demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani kita, mengampuni dan melepaskan kita dari semua dosa kita, menangguhkan dan menguatkan kita dalam segala kebaikan, dan memelihara kita dalam kehidupan yang kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menyembah Tuhan. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. Goodness of God.
Tuhan kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk bersama-sama menyembah-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Teman-teman, kita siap untuk bersuka cita di tempat ini, amin. Untuk itu mari kita sama-sama bertepuk tangan, kita akan menyembah Tuhan bersama, memuji Tuhan bersama di tempat ini. sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya masih tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Yesus berharapan sepanjang hidupku. Hanya di
sama-sama memulai ibadah kita, mendengarkan firman-Nya. Tapi sebelum itu, kita serahkan hati kita sepenuhnya kali ini kepada Tuhan. Kita berkata bahwa kita hidup baginya setiap hari sepanjang hidup kita, hanya untuk memuliakan nama-Nya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu Tuhan, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Jemaat dipersilahkan duduk untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan.
Pembacaan yang pertama Perjanjian Lama, Yesaya 45 ayat 6 sampai 22. Yesaya 45 ayat 9 sampai 22. Tuhan adalah pencipta. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya, dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakan, dan kepada ibumu, apakah yang kau lahirkan? Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah dan Pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku, atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan tanpa bayaran dan tanpa suap, firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan, hasil tanah dari Mesir dan segala laba dari Ethiopia dan orang-orang Sheba, orang-orang yang tinggi perawakannya, akan pindah kepadamu dan menjadi kepunyaanmu, karena mereka akan berjalan di belakangmu dengan dirantai. Mereka akan sujud kepadamu dan akan membujuk engkau. Katanya, hanya di tengah-tengahmu ada Allah, dan tidak ada yang lain di samping Dia tidak ada Allah. Sesungguhnya engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel juru selamat. Tetapi tukang-tukang berhala harus mundur dengan penuh noda. Semuanya akan mendapat malu dan kena noda juga. Sedangkan Israel diselamatkan oleh Tuhan dengan keselamatan yang selama-lamanya. Kamu tidak akan mendapat malu dan tidak akan kena noda sampai selamanya dan seterusnya. Sebab beginilah firman Tuhan, yang menciptakan langit dialah Allah, yang membentuk bumi dan menjadikannya, dan yang menegakkannya, dan Ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi Ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Berhimpunlah dan datanglah, tampillah bersama-sama, hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa. Tiada berpengetahuan orang-orang yang menggarak patung dari kayu dan yang berdoa kepada Allah yang tidak dapat menyelamatkan. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu, ya biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan, tidak ada yang lain? Tidak ada Allah selain daripadaku? Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dalam Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain kecapi
yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu dan kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak berjela. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, kalau pada kesempatan ini kami kembali boleh ada bersama-sama. Terima kasih karena kami boleh menyanyikan pujian syukur kami kepada Engkau Tuhan. Dan saat ini juga kami boleh mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu menolong kami, memberikan pengertian kepada kami tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan terlebih Tuhan memampukan kami untuk boleh melakukan firman ini dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik, kita boleh bersyukur ya pada siang hari ini kita boleh ada bersama-sama di sini. Pernah enggak mendengar satu cerita, ada seorang pemuda yang senang naik gunung, lalu dia pergi naik gunung sendirian. Wah, hebat, berani ya. Lalu sudah mulai sore dia kan kembali turun ya, dan sudah mulai agak gelap gitu ya. Dia cepat-cepat turun karena udah agak gelap ya. Tiba-tiba dia terpleset ya, kondisi udah dalam gelap tuh situasi yang ada ya. Dia terpleset, wah dia sangat kaget sekali. Lalu akhirnya apa? Syukurnya dia itu nyangkut ya. Nyangkut di ada satu dahan pohon, dia nyangkut di situ sehingga akhirnya tidak sampai jatuh ke dalam jurang kan, nah gitu ya. Lalu dalam keadaan gelap gulita dia menggantung di atas pohon, dia berteriak-teriak supaya ada orang dengar ya, tolong gitu ya. Tapi gak ada orang lewat. Aduh, bagaimana ini? Aduh, kenapa saya harus mengalami hal yang seperti ini? Tolong gitu ya. Aduh, siapa yang lewat ini ya? Wah, dia kemudian sambil tolong-tolong, lalu kemudian lama-lama dia menjadi kesal juga kenapa gak ada yang lewat-lewat begitu ya. Lalu tiba-tiba dia dengar ada suara, loncat. Terus dia bilang, loncat? Kan gelap sekali gak kelihatan. Bagaimana saya bisa loncat? Dia bilang gitu kan ya. Saya gak bisa ngelihat ya. Kalau saya loncat nanti gimana? Jatuh ke jurang gitu kan ya. Dia pikirkan begitu kan ya. Terus suara itu bilang, loncat. Enggak, kenapa saya suruh loncat? Nanti saya bagaimana kalau saya loncat? Saya jatuh ya. Akhirnya dia berharap ada orang lewat, ada cahaya datang, tapi itu tidak ada ya. Jadi dia sepanjang malam itu dia menggantungkan diri, pegang kuat-kuat di atas dahan pohon itu ya. Aduh, dia sambil aduh kenapa saya jadi begini ya, dia susah hati sekali, dia sambil dia juga aduh kenapa ya, tadi harusnya saya lebih hati-hati ya, saya nggak cepet-cepet jalan supaya saya nggak jatuh, kalau kondisinya begini bagaimana, saya nggak bisa ngelihat apa-apa begitu kan ya. Tapi dia sepanjang malam akhirnya dia menggantungkan diri ya di atas dahan pohon itu. Nah ketika hari terang dia lihat ternyata jarak antara kaki dia dengan tanah itu rupanya hanya sekitar mungkin 2 meteran lah begitu. Lalu dia lihat ke bawah, aduh kenapa semalaman saya harus begini menggantungkan diri. Sedangkan memang betul kalau disuruh loncat sebetulnya bisa begitu kan ya. Aduh kenapa saya gak ikutin tuh suara itu loncat gitu ya. Nah itu ya, malah saya kesel dan marah-marah gitu ya. Nah
Dari kisah ini sebetulnya kita mau belajar begini. Maksud saya adalah bahwa dalam kehidupan kita sebagai manusia seringkali ya kita itu gak lepas dari masalah ya. Nah kalian ada yang masih banyaknya muda-muda nih ya. Mulai dari masih dalam kandungan mama kita jadi bayi ya, bayi. Nah, ada Raven di sini, ada bayi, dan kemudian ada jadi anak ya, jadi anak, jadi remaja, jadi dewasa, jadi tua ya. Itu setiap masa kehidupan kita itu pasti punya masalahnya sendiri ya, ada masalahnya sendiri, ada kesulitannya sendiri masing-masing ya. Nah, tapi seringkali ketika menghadapi kesulitan susah ya, kesulitan tuh banyak ya, kesulitan di karena kita nggak diikuti keinginan kita sama orang tua kita, itu jadi buat kita jadi susah hati ya. Kemudian kalau misal kita sekolah banyak PR, banyak tugas, bisa jadi kesulitan gitu kan ya. Dimarah-marahin karena nggak bikin PR, jadi masalah buat kita. Kemudian waktu dia sudah remaja, dia pengen pergi ke sana ke sini, orang tua larang, kita jadi susah hati. Belum di sekolah ada yang bully kita, itu jadi persoalan juga. Wah banyak kesulitan ya. Udah dewasa, agak dewasa ada pemuda ya, pacar-pacaran, putus cinta, patah hati ya. Wah kesulitannya banyak ya. Udah dewasa dia menikah, lalu dia juga ada masalahnya, masalah anak, masalah dengan istri atau dengan pasangan, itu jadi masalah juga. Udah tua juga ada masalahnya. Nah, seringkali orang dalam menghadapi kesulitan hanya dia mempunyai pemikiran dia sendiri. Ya. Dalam pikiran dia itu gimana nih cara menghadapi kesulitan itu, dan dia mencoba dengan cara dia sendiri. Dan kadang-kadang yang banyak keluar itu adalah dia kemudian karena pakai pikiran sendiri dari sisi negatif yang lebih sering dia lihat ya. Jadi akhirnya banyak mengeluh ya. Banyak mengeluh, banyak kemudian memperdebatkan sesuatu begitu ya. Pokoknya akhirnya tidak menjadi sesuatu yang baik. Ya, itu biasanya seperti itu. Dan kemudian belum lagi kalau misalnya kesulitan kita itu dalam menghadapi sakit penyakit juga bisa jadi kesulitan sendiri dalam kehidupan kita. Ya, kalau sampai penyakit itu kita nggak ngerti. Ya, ini sakit apa gitu kan ya, tapi kok sakit gitu. Lalu bingung ya, dokter nggak tahu penyakitnya apa. Wah itu apalagi kita masih muda misalnya ya. Lalu kita menghadapi hal seperti itu, stresnya setengah mati. Ya, aduh bagaimana ya. Nah lalu kemudian kita berpikir, wah moga-moga dokter bisa menemukan apa penyakit saya. Dia lupa sama Tuhan ya. Tapi dia berpikir menggantungkan diri sama dokter ya, sama rumah sakit. Nah tapi itu intinya adalah kadang-kadang ketika kita menghadapi kesulitan, kita tuh berpikir dengan pikiran kita sendiri, bahkan kemudian banyak mengeluh, banyak memperdebatkan, banyak kemudian berpikir yang negatif, yang jelek, nah itu yang terjadi. Nah yang seperti tadi pemuda tadi, sebetulnya kalau dia ikutin apa yang diperintahkan, ada suara loncat, dia gak akan ngegantungkan diri sepanjang malam di situ ya. Aduh pegelnya setengah mati begitu kan ya. Lalu dia lihat, waktu dia sudah lihat, ya ampun, padahal sangat dekat sekali gitu kan ya. Kenapa saya gak mau ikut denger gitu kan ya. Tapi kan itu dia udah melewati saat yang sulit sambil mengeluh, sambil banyak berpikir yang jelek, yang negatif dan sebagainya. Nah di dalam Alkitab pun ada kisah seperti itu, yaitu umat Tuhan. Ketika menghadapi masalah, kesulitan di dalam kehidupannya, yang dilakukan Padahal banyak sekali Tuhan itu sudah menolong, sudah memberikan jalan keluar, tapi tetap saja umat Tuhan itu seperti itu. Jadi waktu dia mengalami kesulitan, kita lihat umat Tuhan itu apa sikapnya. Mereka itu berbantah dengan Tuhan, ya, berbantah dengan Tuhan, berbantah dengan Tuhan, ya, berani-beraninya berbantah dengan Tuhan. Bahkan mungkin kalau kita lihat di sekitar kita ada orang-orang tertentu yang suka berbantah ya terhadap orang tua ya, atau terhadap orang yang dituakan ya. Waktu dia itu diperintahkan sesuatu ketika menghadapi kesulitan dalam hidupnya, bukan dia itu
mendengar, tapi dia kemudian malah marah, balik marah. Kamu ngomong apa begitu-begitu ya? Suruh ini suruh itu, wah gitu kan ya, langsung marah-marah seperti itu. Ada orang yang model seperti itu. Padahal kan orang tua atau orang yang dituakan itu bermaksud untuk menolong. Tapi penerimaan dia itu ketika dia menghadapi kesulitan malah dia balik marah. Nah itu banyak orang model begitu. Nah termasuk umat Tuhan juga. Berbantah dengan Tuhan. Ya. Kemudian bukan hanya berbantah, dia melupakan Tuhan. Dan kemudian meninggalkan Tuhan dan bahkan tidak percaya lagi sama Tuhan. Percayanya kepada Allah yang lain. Ya, kepada Allah yang lain. Nah itu kita baca di dalam pasal 45 ayat yang ke-9 itu ya. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dan tidak lain. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat atau yang telah dibuatnya engkau tidak punya tangan? Bayangkan coba berani-beraninya ya sama Tuhan yang menciptakan, yang membentuk. Ketika menghadapi kesulitan malah marah-marah sama Tuhan gitu ya. Tapi Tuhan bilang, kamu yang berbantah itu siapa sih kamu? Ya, kamu itu cuman tanah liat, ya. Kamu itu cuman beling periuk. Itu ya, ngapain kamu tuh berani-berani itu ya berbantah dengan aku, kata Tuhan ya. Lalu termasuk berbantah sama orang tua, sama ayah dan ibu ya. Kadang-kadang anak muda merasa lebih pintar daripada orang tua, padahal pengalaman orang tua tentunya lebih banyak ya. Kayak gitu. Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakan, dan kepada ibunya, apakah yang kau lahirkan? Lalu Tuhan bilang, akulah ya yang Maha Kudus, Allah dan pembentuk Israel. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Jadi kenapa kamu berani berbantah dengan aku? Aku itu yang menciptakan kamu. Aku yang membentuk kamu. Biasanya sih kalau kita ini sedang mengalami kesulitan yang memang sudah mentok ya, nggak ada jalan keluar, seringkali kita itu yang kita lakukan apa? Pernah kita mengalami kesulitan? Ya, masalah yang besar dalam hidup kita, yang kita rasa besar, yang luar biasa, yang ada marah-marah bukan? Ya, marah-marah, terus bantah-bantahan dengan Tuhan. Kenapa Tuhan Engkau izinkan ini semua terjadi? Kenapa Tuhan? Kok Engkau nggak jahat? Ya, ada orang yang sampai bilang jahat karena apa? Ke Tuhan, karena dia merasa bahwa masalahnya itu terlalu berat. Ya, kita pernah mengalami ada masalah dalam hidup kita yang kita rasa sangat sulit, lalu kita tak bisa menghadapinya, lalu kita putus asa dan kemudian kita kecewa, lalu kita mengambil jalan pintas. Pakai jalan pikiran kita sendiri untuk bisa mengatasi masalah itu. Banyak yang terjadi kan di kalangan kita. Kalau dia kecewa, ya ada juga sih yang kalau dia lupa Tuhan, gak mau percaya lagi sama Tuhan karena berpikir, Tuhan mana? Saya udah minta, saya udah berdoa, tapi kok gak dapet gitu kan ya. Kok Tuhan gak jawab-jawab? Sudahlah, ngapain lagi aku percaya sama Tuhan ya. Gak ada guna ya. Lalu dia kemudian cari jalan keluar sendiri. Dan kemudian dia menggantungkan diri kepada yang lain ya. Di sini umat Tuhan menggantungkan dirinya kepada apa? Dia kemudian beralih percaya kepada patung-patung ya, kepada berhala ya. Nah, mungkin kita juga zaman sekarang masih ada sih patung ya, berhala gitu kan ya. Tapi kadang kita bentuknya dalam hal yang lain. Kalau kita udah gak percaya sama Tuhan, kita cari-cari cara gimana caranya supaya mengalihkan kesulitan kita. Misalnya main HP terus. Main game terus gitu kan ya. Untuk apa? Supaya gak rasa sulit, gak rasa susah. Jadi dia bukan bergantung sama Tuhan. Tapi dia kemudian apa? Kepada handphone ya. Kemudian dia cari-cari film drakor. Lalu kemudian cari-cari film apa yang menyenangkan hati dia gitu kan ya. Untuk apa? Mengatasi kesulitannya. Nonton boleh? Boleh. Main game boleh? Boleh. Tapi sebetulnya hati kita yang utama itu harus apa? Kita gantungkan kepada Tuhan. Kalau kita lagi gak punya duit, uring-uringan, marah-marah, duh Tuhan kenapa jadi begini, duh Tuhan kenapa jadi begitu ya. Kemudian dia
cari jalan keluar dia sendiri yang mungkin akan bisa membahayakan diri atau membahayakan orang lain. Nah itu, jadi banyak cara bagi kita untuk mencari jalan dalam kesulitan dan bukan bergantung kepada Tuhan. Nah, umat Tuhan juga begitu, ya, pergi dari Tuhan, lari dari Tuhan, kemudian dia mempercayakan kepada Allah yang lain. Tapi Tuhan katakan, ya, kalau kamu lari dari aku celaka, bukannya nyumpahin, tapi betul, ya, karena Tuhan mengatakan seperti itu. Ya, kalau orang tidak mau belajar percaya kepada Tuhan, Tuhan bilang celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya, celakalah, ya itu ya. Tapi memang pengalaman saya, orang yang sudah dipilih, dipanggil oleh Tuhan, lalu kemudian karena kesulitan yang besar, misalnya kesulitan keuangan misalnya ya, atau kesulitan apa ya, biasanya kalau di dunia ini yang paling membuat sulit, kesulitan ekonomi bisa membuat jadi masalah, kesulitan keuangan, kesulitan hubungan ya, antara orang tua dengan pasangan, antara pasangan atau dengan anak, itu bisa menjadi kesulitan tersendiri. Dan kadang-kadang itu kemudian akhirnya dia jadi lari dari Tuhan. Tapi pengalaman kalau dia yang sudah dipilih dipanggil oleh Tuhan dan kemudian lari dari Tuhan bukan semakin baik kehidupannya, tapi akan menjadi hancur. Itu yang kita saksikan, yang saya saksikan seperti itu. Jadi akhirnya jadi hancur. Kalau dia pergi, tidak percaya lagi sama Tuhan, bukan kebaikan yang didapatkan. Makanya Tuhan mengingatkan, kalau kamu punya kesulitan, jangan kamu itu banyak mengeluh, ya. Jangan berbantah dengan aku dan mempersalahkan aku sebagai Tuhan, ya. Manusia itu punya kesulitan, ya. Dan tidak akan pernah lepas kita ini dari kesulitan. Saya bilang dari bayi sampai tua dan mati, kesulitan selalu ada. Itu adalah realitas kehidupan. Ya, realitas kehidupan bahwa manusia itu tidak akan pernah lepas dari kesulitan. Kalau kita belajar untuk menerima realitas yang ada bahwa manusia itu tidak akan pernah lepas dari kesulitan, maka kita terhindar daripada stres. Ya. Orang sekolah punya kesulitan, punya tugas ya, tugas PR saya bilang ya, di sekolah ada PR. Lalu kuliah, tugas dari dosen banyak. Itu memang harus dihadapi, bukan berarti kita jadi mundur gitu loh. Tapi hadapi itu semuanya. Jangan banyak mengeluh, jangan banyak berbantah, tapi taati kemudian laksanakan ya. Kerjakan. Nah, itu seperti itu. Nah, karena akibat yang dialami tidak akan baik kalau kita kemudian kecewa sama Tuhan, kita kecewa sama orang atau manusia ya, yang kita anggap kita harapkan tapi tidak bisa diharapkan, kecewa ya. Dan akhirnya kalau banyak seperti itu dia akan mengalami celaka kata Tuhan ya. Nah, jadi sebetulnya sikap apa yang Tuhan kehendaki ketika kita menghadapi kesulitan dalam hidup kita? Jangan berbantah dengan Tuhan. Ya. Jangan berbantah dengan Tuhan. Jangan banyak mengeluh kepada Tuhan ya. Dengan kesulitan yang Tuhan izinkan. Karena apa? Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan, itu artinya Tuhan sayang sama kita, memperhatikan kita. Supaya apa? Dengan kesulitan yang Tuhan izinkan membuat kita belajar untuk bergantung kepada Tuhan, kemudian semakin membuat kita jadi percaya kepada Dia. Pegang Dia, pegang Dia. Ya kadang-kadang mungkin kalian pikir kok nggak ngomong gampang ya Ibu Hertina ya. Oh. Jangan berbantah sama Tuhan, jangan mengeluh begitu ya dalam menghadapi kesulitan. Memang sih reaksi manusia yang punya kedagingan ya, punya perasaan, punya jiwa. Itu biasanya kalau pas menghadapi kesulitan dalam hidup, reaksi pertama adalah apa? Mengeluh. Ya, mengeluh dan kemudian bertanya kepada Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan kok seperti ini begitu ya. Itu memang seperti itu. Tapi itu reaksi pertama mah wajar. Bukan berarti kemudian kita terus-terusan seperti itu. Ya. Tapi kita harus belajar menyadari justru Tuhan mengizinkan ini semua terjadi supaya saya semakin mengenal siapa Tuhan, ya. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Di dalam ayat yang selanjutnya kita boleh melihat bahwa
Tuhan sanggup melakukan hal yang tidak mungkin, ya. Mukjizatnya itu masih tetap terjadi dalam hidup kita. Di ayat 13 dikatakan, akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan tanpa bayaran dan tanpa suap, firman Tuhan semesta alam. Siapa Kores? Kores adalah seorang raja yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan mampu menggerakkan hati Kores untuk menyelamatkan Israel, umatnya. Gak mungkin kan sebetulnya ya? Gak mungkin. Tapi Tuhan bisa buat, karena Tuhan itu Allah yang maha kuasa. Ya. Apa yang menurut pikiran kita saat ini tidak mungkin? Tuhan katakan, kalau kamu hatinya terpaut kepadaku, percaya kepadaku, aku bisa melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya. Tuhan masih tetap sanggup melakukan mukjizatnya. Kadang-kadang apa yang kita pikirkan itu tidak sama dengan apa yang Tuhan pikirkan. Ya. Kadang-kadang kita dalam satu kesulitan kita hanya berpikir sampai sebatas seperti ini. Tapi Tuhan sebetulnya akan memberikan kita yang melampaui apa yang bisa kita pikirkan. Melebihi apa yang kita pikirkan. Itu adalah satu hal yang tidak mungkin tapi Tuhan mampu lakukan itu. Ya. Pernahkah kita mengalami hal seperti itu? Saya pernah mengalami dalam kehidupan bagaimana Tuhan melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, kadang-kadang kita pikir kalau kita yang belum pernah ngalamin, aduh gimana ya itu bisa terjadi. Bisa. Kenapa? Tuhanlah yang menciptakan kita, Tuhanlah yang membentuk kita, Tuhanlah Allah yang kuasa itu. Dia sanggup melakukan apa saja yang Dia mau. Ya. Melakukan hal yang tidak mungkin bisa. Raja Kores bukan raja yang percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup membalikan hatinya dan kemudian menggerakkan dia untuk mengadakan penyelamatan kepada umat Tuhan. Dan kemudian juga dikatakan kalau kita dalam kehidupan kita mengalami kesulitan karena masalah apa? Ada musuh yang mungkin menyerang kita atau ada orang yang melakukan hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Mungkin memfitnah kita, mengatakan hal yang tidak baik tentang kita. Tuhan katakan kamu gak usah merasa susah hati dengan semua itu. Karena aku sanggup untuk membalikan keadaan. Terhadap umat Tuhan, Tuhan sudah nyatakan itu. Di dalam ayat selanjutnya dikatakan, beginilah firman Tuhan, hasil tanah dari Mesir dan segala laba dari Ethiopia dan orang-orang Sheba, orang-orang yang tinggi perawakannya akan pindah kepadamu dan menjadi kepunyaanmu. Mereka akan berjalan di belakangmu dengan dirantai. Mereka akan sujud kepadamu dan akan membujuk engkau katanya, hanya di tengah-tengahmu ada Allah dan tidak ada yang lain, di samping Dia tidak ada Allah. Jadi di sini kita lihat yang musuh akhirnya bisa justru menjadi tunduk. Ya, Tuhan sanggup melakukan hal seperti itu, membalikkan situasi atau keadaan yang ada. Apakah saat ini di antara kita juga ada yang mengalami kesulitan karena masalah suatu hubungan yang membuat kita jadi susah dan sulit? Tuhan bilang kalau hatimu terpaut kepadaku, aku sanggup membalikkan keadaan itu. Malah orang yang memusuhi kamu, orang yang membuat kamu jadi susah justru jadi berbalik. Mengikut kamu. Itu sepertinya suatu hal yang gak mungkin ya. Tapi Tuhan sanggup melakukan hal yang seperti itu. Karena Dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang menciptakan kita. Jadi ketika kita mengalami kesulitan apapun di dalam kehidupan kita, biarlah kita belajar untuk tetap percaya kepada Dia. Kemudian sikap yang Tuhan kehendaki dalam kita menghadapi kesulitan adalah sadar bahwa Tuhanlah pencipta bumi, manusia, langit. Tuhan yang menciptakan kita. Segala isi dunia ini Tuhan yang menciptakan. Dia itu Allah yang luar biasa, Allah yang berdaulat. Jadi sadarlah. Kenapa kita harus berbantah ketika menghadapi kesulitan dalam hidup kita? Kenapa kita harus terus banyak mengeluh? Tuhan bilang, akulah Allahmu yang menciptakan kamu.
Ya, kalau aku mengizinkan, kamu harus belajar percaya dan terima semua itu. Ya, sadar bahwa Tuhanlah yang memerintah dan berkuasa. Ya, Tuhan yang berdaulat di dalam kehidupan kita, manusia ciptaannya. Ya, jadi sekarang Bapak Ibu, saudara sekalian, sedang menghadapi situasi sulit apa saat ini? Apakah kita sedang susah hati? Ya, sedang dalam keadaan, aduh bagaimana? Tuhan ingatkan bahwa ingat, ya, Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa, yang memerintah dalam hidup kita, yang berdaulat dalam hidup kita. Kita harus belajar menundukkan hati kita. Tuhan, aku percaya, ya, aku percaya, aku mau terus belajar berjalan bersama dengan Engkau, ya. Dan kemudian kita juga harus belajar meninggalkan apa yang menjadi patung-patung, berhala atau Allah lain di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi kesulitan, cara apa yang kita ambil? Harapan kita ditaruh di mana? Ditaruh kepada siapa? Orang? Harta? Kekayaan? Kepintaran kita? Atau apa? Tuhan bilang tinggalkan semua itu. Tapi kamu harus belajar berpaling kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Ya, belajar percaya kepada Dia. Ya, jadi kita harus menyadari bahwa tidak ada Allah selain Tuhan yang hadir di dalam diri Yesus Kristus. Jadi kesulitan apa yang ada dalam hidup kita yang sedang kita alami saat ini? Apakah itu membuat kita berpaling dari Tuhan? Bagaimana sikap kita dalam menghadapi kesulitan? Apakah beralih kepada yang lain yang menurut kita dapat diandalkan? Atau tetap percaya dan berpegang teguh kepada Tuhan yang hadir dalam diri Yesus Kristus? Di dalam Wahyu dikatakan, kalau siapa yang setia, katanya ya, memiliki hati yang murni, tetap percaya mengikuti anak domba itu kemana saja dia pergi, menjaga mulut kita, tidak banyak mengeluh, enggak banyak dusta, hidup tidak bercela, ya. Dan kemudian dikatakan dia akan bersama-sama dengan anak domba menyanyikan nyanyian baru di hadapan tahta Allah. Itu. Jadi saat ini kita semua mungkin kesulitannya berbeda-beda ya. Ada yang ringan, ada yang berat. Hati kita sedang susah hati, sedang berat hati, sedang tertekan dengan situasi yang ada. Karena jawaban Tuhan mungkin belum kunjung tiba, belum kunjung datang. Tuhan ingatkan melalui firman Tuhan pada siang hari ini. Belajarlah percaya, jangan banyak berbantah, jangan banyak mengeluh. Tetap katakan, walaupun kadang kita tidak bisa percaya, kita tetap memaksa diri kita, punya komitmen, katakan kepada Dia, Tuhan, aku percaya di tengah-tengah situasi yang sulit yang sedang aku hadapi, yang tidak memungkinkan aku percaya kepadamu, aku tetap percaya. Ya, dan kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa itu akan hadir dalam hidup kita. Dan itu akan membuat hati kita semakin lebih lagi mengenal siapa Tuhan kita. Membuat hati kita lebih lagi percaya kepada Dia dalam hidup kita. Dan membuat hidup kita menjadi ringan. Dan kita akan mendapatkan kebahagiaan yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Ingat, Tuhanlah pencipta kita. Dialah yang membentuk kita. Karena itu kita harus belajar taat kepada Dia, datang kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau firman Tuhan pada siang hari ini mengingatkan kami bahwa Engkau adalah satu-satunya pencipta manusia, pencipta dunia ini. Dan semuanya adalah milik Engkau Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami belajar mengerti, memahami tentang siapakah Engkau Allah itu dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang berkuasa. Engkau adalah Allah yang memiliki kami. Di tengah-tengah kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Apapun saat ini Tuhan. Baik kesulitan yang kami rasakan itu ringan. Atau kesulitan yang saat ini sedang sangat berat kami hadapi. Biarlah kiranya kami tetap memutuskan untuk percaya kepada Engkau Tuhan. Dan hanya berpaut kepada Engkau. Tolonglah kami Tuhan.
supaya kami sungguh boleh menerima semua ini dengan ucapan syukur kami kepadamu. Ajarlah kami Tuhan untuk kami tidak bersungut-sungut, untuk tidak mengeluh, untuk tidak berbantah dengan Tuhan dalam situasi apapun dalam kehidupan kami. Roh Kudus, kiranya Tuhan Engkau memampukan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena Engkau baik bagi kami dan Engkau begitu memperhatikan kami dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan mengakui iman percaya kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali, ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu telah menjaga, memelihara dan menyertai kami sampai saat ini, sehingga kami semua bisa kembali bersama-sama berkumpul dan bersekutu di tempat ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas sedikit dari berkat-Mu yang boleh Engkau sampaikan melalui firman-Mu. Kiranya apa yang telah disampaikan bisa benar-benar menjadi bahan untuk perenungan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk seluruh gereja yang ada di Indonesia. Secara khusus kami mau berdoa untuk gereja GAI Saint Paul Bandung Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin setiap pimpinan dan penanggung jawab yang ada dalam gereja ini, supaya gereja ini bisa terus Tuhan pakai dalam memperluas lagi kerajaan-Mu dan bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Kami juga mau berdoa untuk kegiatan gereja kami Tuhan yang akan diadakan retreat pada bulan Oktober nanti. Kiranya Tuhan yang bantu supaya acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar Tuhan. Tidak lupa juga kami mau berdoa untuk kegiatan Natal kami nanti Tuhan. Kiranya Tuhan yang cukupkan semua kebutuhan yang kami perlukan. Kiranya Tuhan yang bantu ikut serta untuk kegiatan acara Natal kami Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia. Kiranya Tuhan yang pimpin setiap pimpinan yang ada dalam negara ini supaya lebih baik dalam mengatur dan mengelola bangsa dan negara ini Tuhan. Mungkin di tahun depan nanti akan ada pemilihan calon presiden dan wakil presiden yang baru. Kiranya Tuhan yang bantu supaya siapa saja yang terpilih bisa sesuai dengan keinginan Tuhan. Tidak lupa juga Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap jemaat yang hadir maupun yang tidak hadir di tempat ini. Kiranya Tuhan yang berkati kami semua, Tuhan yang ikut serta dalam setiap pergumulan kami ataupun kesulitan yang sedang kami alami Tuhan, supaya minggu depan bisa bersama-sama kembali beribadah di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman kami yang berulang tahun, Saudara Brian. Kiranya Tuhan yang berikan kesehatan, Tuhan yang berikan umur yang panjang, berkat yang berlimpah. Tuhan yang ikut serta dalam kehidupan dia, dalam perencanaan dia ke depannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Sebelum kami menutupnya, mari kita berdoa dengan apa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum masuk ke dalam persembahan, mungkin ada beberapa pengumuman dulu yang akan saya sampaikan.
mulai minggu ini persembahan yang akan diberikan dibagi menjadi 2, itu persembahan untuk ibadah minggu biasa dan untuk persembahan Natal nanti. Mungkin bagi Bapak Ibu yang tergerak hatinya untuk membantu kegiatan Natal kami boleh memberikan. Tidak masalah mau besar atau kecil, karena yang Tuhan lihat itu ketulusan hati dari masing-masing yang memberi, bukan jumlah yang besar atau kecil. Mungkin segitu saja, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Diundang bangkit berdiri bersama. Bagimu-Lah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemegahan dan keagungan. Karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripadamu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Baiklah, selamat siang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah datang beribadah bersama dengan kita di ibadah HTBC, baik itu secara onsite yang datang bersama dengan kita siang hari ini maupun yang hadir secara Zoom. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bersama dengan kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hertina atas pemberitaan firman Tuhan kepada kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Hal yang pertama adalah hari ini setelah ibadah kita akan mengadakan apresiasi atau hari apresiasi kepada semua teman-teman yang terlibat bersama dengan kita di pelayanan HTB. Oleh itu, buat teman-teman yang terlibat bersama dengan kita di pelayanan, mohon untuk tidak pulang lebih awal karena setelah ini kita akan ada acara. Selanjutnya, seperti yang sudah disampaikan oleh Andrianus tadi, kalau mulai minggu ini kita menjalankan 2 kantong persembahan. Yang satu untuk masuk ke HTB sebagai persembahan mingguan, dan yang satunya itu khusus untuk dana Natal kita. Karena Natal kita akan dilaksanakan pada tanggal 14 Desember, itu tepatnya hari Kamis di Cornerstone Paschal 23. Gitu. Nah, jadi untuk pengetahuan Bapak Ibu sekalian, mulai minggu ini kita sudah menjalankan 2 kantong persembahan. Selanjutnya untuk kegiatan HTB kita ada Alpha, kita ada Connect Group. Bagi teman-teman yang mungkin belum terlibat dalam Connect Group ataupun Alpha, nanti bisa terhubung bersama dengan kita, pengurus bisa menghubungi saya atau menghubungi Raisa atau menghubungi Ariela. Gitu. Itu saja pengumuman untuk kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ibadah kita telah selesai. Untuk itu jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyembah Tuhan. The Lord bless you. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you
peace. The Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn His face toward you and give you peace. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, your children, their children, and their children. His favor before you, behind you, and beside you, all around you, and within you. Is with you, is with you, is
kedua tangan kita dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Amin. Silakan untuk bersaat teduh. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah yang indah di siang hari ini Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami selanjutnya sepanjang hari ini hanya dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik jemaat, bisa saling bersalam-salaman kiri kanan dan turun ke bawah untuk kita menikmati berkat Tuhan bersama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.